Halo semuanya, balik lagi di podcast IPA 2 kelompok 7 yang akan membawakan topik yang berjudul Pergaulan Sehat dengan saya Selin Gracia. Saya Linda Ji. Saya Jovan Ferdinand. Saya Muhammad Firmansyah. Dan saya Muhammad Farhan. Kami adalah pelajar dari sekolah SMA 1 Balikpapan yang sekarang berada di kelas 10. Ya, sesuai dengan topik kita hari ini yaitu pergaulan sehat. Menurut kalian nih, apa itu pergaulan sehat? Kalau aku, pergaulan sehat itu bentuk interaksi antar sama yang sesuai dengan nilai dan norma, serta memberikan dampak positif bagi orang lain di sekitarnya maupun di dalam pergaulan itu sendiri. Kalau kalian? Menurutku, pergaulan sehat itu adalah suatu proses interaksi antara sesama yang dilakukan secara normal dan bisa juga memberikan dampak positif terhadap orang lain. Wah, kalau aku sendiri, pergaulan yang sehat itu di mana kita bisa memberikan dampak positif kepada orang lain dan begitu juga sebaliknya. Dan bisa juga saling support gitu selama apa yang kita lakukan atau orang lain lakukan itu baik gitu. Kalau dari aku, pergaulan sehat itu kayak kita berinteraksi atau berteman dengan orang yang baik, terus juga tidak membawa dampak negatif apapun. Kalau menurutku pribadi, pergaulan sehat itu di mana kita bisa berinteraksi dengan orang yang baik, bukan hanya dari segi akhlaknya, tetapi juga dari perilakunya, karena orang-orang seperti itu bisa membawa kita ke arah yang lebih positif. Ngomong-ngomong soal pergaulan nih, pergaulan yang terjadi saat ini tuh menurut kalian gimana sih? Lebih banyak baiknya atau buruknya? Atau biasa-biasa aja? Kalau menurut aku sih ya, sudah banyak ya saat ini ditemukan kasus pergaulan buruk yang misalnya kayak banyak anak-anak yang udah tawuran, terus merokok dan lain-lain gitu. Nggak hanya itu, bahkan pemakaian obat terlarang atau yang biasa kita sebut narkoba juga sangat banyak pelakunya. Tapi menurut kalian, cara melakukan pergaulan yang sehat itu gimana sih? Kan terkadang kita susah mendapatkan atau menemukannya. Iya sih, memang susah sih. Tapi menurutku harus pintar-pintar jaga diri sama kendalikan diri gitu. Kalau menurutku, pintar-pintar cari teman sih, soalnya faktor lingkungan tuh sangat berpengaruh besar bagi kita. Iya betul-betul. Soalnya kan kalau kita berteman dengan orang-orang yang nggak baik, pasti nggak lama kemudian kita bakal ikut juga gitu. Kan nggak baik tuh buat mental kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, pasti ya jadi kita jadi baik mental juga, baik untuk mental kita juga gitu. Sama jangan lupa harus kendalikan emosi kita juga, soalnya itu penting banget dalam kehidupan sosial kita. Jadi kita harus belajar supaya bisa tenang dan jangan mudah terbawa emosi. Tapi jujur, agak sulit nggak sih bedain yang mana yang sehat atau sama yang enggak? Kayak apakah pergaulan yang kita temui itu termasuk yang sehat atau malah yang enggak? Nah itu, kayak ragu gitu benar atau enggak. Sambil mikir selama ini kita berada dalam pergaulan yang sehat apa enggak. Bisa jadi kalau kita menilai teman kita buruk, ntar netting lagi. Nah sama, aku pernah kepikiran gitu loh, jadinya serba salah gitu. Oh ya, BTW, menurut kalian nih, teman yang baik itu seperti apa? Kalau aku sendiri harus berakhlak baik dong pastinya. Bukannya namanya nyeselin orang dong. Maksudnya kayak gimana tuh? Ya, kalau kita berteman dengan orang yang bikin akhlak yang baik, pasti mereka gak mau dong kita itu jatuh kan. Dan pastinya mereka mau dong memberikan nasihat pada kita apabila kita itu sendiri berbuat salah sama orang itu. Bukan hanya itu aja, menurutku harus berprasangka baik juga sih dengan teman, biar tidak terjadi pertumpahan darah gitu. Yap, teman yang baik juga harus memiliki sikapan jujur, tidak iri atau dengki apabila melihat teman kita mendapatkan penghargaan, dan juga tidak menyebarkan aib-aib kita kepada orang lain atau yang biasa kita sebut gosip. Wah, parah sih kalau sampai ada yang kayak gitu. Kalau udah punya teman yang suka nyebarin aib, terus suka nyesatin, apalagi suka yang memicu pertikaian, bahaya banget. Aku juga mau nambahin nih, bergaul dengan teman yang menepati janji, bersikap ramah, dan juga tidak beda-bedain teman juga termasuk pergaulan yang sehat. Bener tuh, sebenarnya masih banyak lagi ciri teman yang baik itu seperti apa dalam pergaulan saat pun kita pasti ketemu teman yang mau membantu tanpa pamrih, sopan juga terus mensupport kita untuk bisa melakukan hal-hal baik. Nah sama tuh aku setuju sama Linda. Pastinya kita mau dong teman kita itu bantu kita tanpa dia itu minta imbalan dengan kita, dan juga pastinya sopan dong sama orang lain, dan juga mau support kita dengan apa sih keinginan kita dan juga apa sih yang menjadi hal yang kita mau lakukan gitu ke depannya. Tapi nih ya, daripada menunggu untuk bisa dapat teman yang baik, setuju nggak sih kalau kita itu seharusnya sudah lebih baik dulu untuk berusaha menjadi seorang teman yang baik bagi teman kita? Ya juga sih, dalam mewujudkan pergaulan yang sehat itu harusnya setiap pihak yang terlibat dalam pergaulan tersebut itu
harus bisa saling berusaha menjadi teman yang baik bagi temannya yang lain gitu. Kalau enggak gitu ya mana bisa dong terciptanya pergaulan yang sehat. Betul betul. Kalau seandainya kita dapat teman yang setia gitu kan, tapi kitanya nggak setia kan sama aja teman kita jadi kecewa. Kalau begitu, untuk terciptanya pergaulan yang sehat, harus ada prinsip-prinsip tertentu dong. Kalau prinsip, menurutku pergaulan sehat itu harus banget ada yang namanya kesadaran bahwa kita dan teman kita itu saling membutuhkan. Biar pergaulan kita nggak jadi kayak pergaulan yang egois atau merasa paling benar gitu. Terus juga biar kita bisa lebih saling mengenal dengan teman kita, bisa saling membantu dan saling menutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang kita punya gitu. Berarti hubungan pergaulan yang tercipta harus yang bisa memberikan nilai positif bagi semua pihak dan bisa saling menguntungkan kayak simbiosis mutualisme. Nah iya, jangan sampai kita punya niat untuk merugikan teman kita. Punya niatan aja nggak boleh kan, apalagi untuk dilakukan gitu. Nah, bener. Soalnya kalau seseorang hidup dengan penuh rasa respect antar sesama, terus juga saling menguntungkan, maka hubungan yang harmonis kan akan bisa lebih mudah terjalin. Jadinya, harus saling menghormati dan menghargai teman berarti. Mau tahu dong cara kalian menghargai atau menghormati teman kalian sih itu kayak gimana sih? Kalau aku menghargai dan menghormati teman itu bisa dari hal-hal simpel, misalnya menghargai pendapat orang lain, menghormati cara beribadah orang lain, terus menghargai dan menghormati adat istiadat orang lain, terus juga bisa saling juga menghargai cara berpikir mereka gitu. Banyak kayak hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari itu yang seharusnya bagi setiap kita tuh untuk bisa saling menghargai dan menghormati. Nah, kita juga tidak boleh berprasangka buruk. Dan biasanya berprasangka buruk itu juga sering mendatangkan masalah dan permusuhan. Jadi bikin teman kita jadi risih dan merasa nggak dihargai dan dihormati gitu. Terus juga harus bisa saling memahami perbedaan. Soalnya kan setiap orang pasti punya ciri khas masing-masing. Gak mungkin banget antar pertemanan tuh gak ada yang namanya perbedaan. Tapi kita juga jangan cuma terus-terusan mengiyakan tindakan teman kita. Kita juga harus bisa saling memberikan nasihat. Kalau teman kita berbuat salah ya kita harus nasihatin. At least ngingetin gitulah kalau perbuatannya tuh salah. Soalnya tuh ya, kalau kita saling memberikan nasihat, kita secara tidak langsung menjalin hubungan yang lebih sehat, bukan hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat kelak. Nah, ya betul sekali. Pokoknya penting banget di pergaulan saat itu. Banyak banget manfaatnya. Nambah pahala bisa, nambah rasa bahagia juga bisa. Tunggu, nambah rasa bahagia maksudnya gimana? Gini loh kan, pergaulan saat itu bisa buat kita merasa nyaman dan tentram, baik bagi kondisi fisik kita maupun psikologis kita gitu kan. Nah, faktor-faktor fisik dan rasa bahagia itu biasanya seperti bersyukur, melakukan hal yang kita sukai, tidak menyangkal perasaan. Faktor-faktor itu bisa kita dapatkan dalam pergaulan sehat. Nah, dari sanalah pergaulan sehat bisa membentuk pola pikir kita menjadi lebih memandang positif segala hal, sehingga kita dapat lebih menikmati dan mensyukuri atas hidup ini. Kita juga bisa lebih bahagia dan enjoy gitu, bro. Oh, iya juga ya. Ya, menurutku juga pergaulan sehat itu juga bisa membuat seseorang lebih mudah menentukan tujuan hidupnya loh. Oh ya? Iya, kan katanya pergaulan sehat itu membantu menciptakan kondisi hidup yang lebih nyaman dan tentram. Otomatis dalam hidup seseorang itu dapat lebih berpikir jernih dan matang gitu kan akan segala hal, termasuk dalam menentukan tujuan hidup, dalam membuat keputusan dan berdampak bagi masa depan. Iya nggak sih? Make sense tuh. Dan kalau nggak salah nih ya, aku pernah baca-baca kalau pergaulan sehat itu bisa meningkatkan rasa percaya diri nggak sih? Kata siapa itu nggak salah? Tade Toros kalau nggak salah. Kayak pernah dengar sih. Oh iya bener tuh, kata Tara Detoars. Rasa percaya diri seseorang itu bergantung pada 3 faktor, yaitu pola pikir diri sendiri, lingkungan, dan pengalaman. Nah iya, makanya pergaulan sehat itu diperlukan karena bisa mendukung 3 faktor itu. Yang pertama, menciptakan lingkungan pergaulan yang baik. Yang kedua, bisa menjaga pengalaman dalam hal berinteraksi bagi hidup seseorang. Dan juga menentukan pola pikir seseorang itu supaya bisa lebih menghargai apa yang dimilikinya. Kalau nggak salah, Tara Tors ini juga bilang kalau lingkungan yang dirasa tidak suportif, bisa dihindari gitu. Pengalaman yang buruk bisa menjatuhkan harga diri seseorang juga loh, dan seharusnya kita menghindarinya. Misalnya nih, pergaulan bebas. Iya bener, bijak banget tuh perkataannya. Tapi sekarang kita akan istirahat sejenak nih, dan selamat menikmati lagu yang akan kami setel berikut ini.
Tentang pergaulan sehat sudah. Sekarang tentang pergaulan buruk. Menurut kalian, pergaulan buruk atau pergaulan bebas itu yang harus dihindari seperti yang dikatakan Tara Taurus itu bagaimana sih? Pergaulan buruk ya. Pada umumnya sih pergaulan buruk itu semacam hubungan antara kita dengan lingkungan sekitar kita yang tidak baik. Dan juga dari pergaulan itu bisa saja ada dampak negatif bagi kita yang pernah berada di dalamnya. Bahkan mereka bisa saja seret kita ke hal-hal yang tidak baik, yang bisa dibilang menyimpang secara norma dan etika, kayak contohnya pergaulan bebas dan sebagainya. Iya benar, kadang-kadang mereka bisa pura-pura baik sama kita, tapi mereka punya maksud tertentu agar kita bisa jatuh ke hal tersebut. Iya tuh, banyak banget mereka yang kayak begitu. Bukan hanya bermuka dua, tapi mereka bisa aja nusuk kita dari belakang, apalagi bongkar aib. Terus mereka bisa aja mengkritik apa yang kita lakukan atau apa yang kita pakai. Bahkan bisa aja mereka memanipulasi kita agar kita ikut dengan apa yang mereka inginkan. Nah sama, buat kita tuh kayak makin insecure nggak sih sama diri kita sendiri itu gara-gara hal tersebut. Terus kadang ada juga tuh teman yang maksa kita itu buat pakai narkoba, terus itu minum-minum alkohol biar dianggap itu keren gitu, gak cupu gitu. Tapi kalau misalnya kita gak pakai ya, kayaknya langsung dihajar deh satu kampung deh itu. Iya, banyak banget. Mereka nggak nurut dihajar, padahal nggak baik, tapi dilakukan aja. Soalnya nggak sama kayak mereka. Dan itu bisa aja memicu stres loh, karena teman yang mengalaminya juga menimbulkan depresi. Terus kalau mereka salah ya, bisa aja nih kita dituduh. Padahal kita korbannya loh. Gak habis pikir sih, aku sama pergaulan sekarang ini udah pada berani gitu loh ngelakuin hal tersebut. Ngeri deh kalau udah kayak gitu, makin rusak aja pergaulan sekarang ini ya. Semoga itu nggak terjadi sama kita, soalnya bahaya banget kalau sampai kayak gitu. Menurut kalian nih dampak dari pergaulan nggak sehat itu seperti apa sih? I think kita bisa saja keikutan melakukan hal-hal yang nggak baik, kayak tawuran, tidak sopan sama orang lain, kecanduan narkoba atau alkohol, sama adanya hubungan seks di luar nikah. Bukan hanya itu aja, bisa aja tuh kesehatan kita menurun karena mengonsumsi obat-obat terlarang, terus terkena penyakit seperti gangguan hati, pernafasan, dan bisa aja kita terkena HIV/AIDS. Nah, bisa aja tuh angka kriminalitas meningkat karena kan para remaja mulai tawuran, konsumsi narkoba. Belum lagi mereka yang menyebarin narkobanya. Itu kan bahaya banget toh. Sama mereka pasti terdorong melakukan hal-hal yang kriminal gitu. Contohnya nih, mencuri, berjudi, bisa aja ya bunuh gitu, bunuh orang gitu. Gile, parah banget dah. Berharap itu gak terjadi lah dalam lingkungan kita. Ya betul, bayangin aja gitu kan. Kita bayangin aja itu bikin takut apalagi beneran terjadi gitu kan. Jangan sampai deh pokoknya. Oh ya, selama kayaknya prestasi kita bisa aja deh turun gara-gara itu. Menurun. Maksudnya kayak kinerja otak kita tuh kayak menurun gitu kah? Iya. Jadi kayak kita sudah kecanduan sama narkoba atau alkohol gitu. Terus sudah nggak peduli lagi sama sekolahnya. Bahkan nggak peduli lagi sama diri kita sendiri gitu karena hal tersebut. Wow, that's crazy. Udah gak peduli sekolah, merusak diri, terus itu lakuin hal-hal yang kayak gitu. Aku sudah gak tahu tuh kayak gimana sudah. Jadi kayak gak kebayang gitu loh. Bukan hanya fisik aja yang hancur, tapi mentalnya juga udah nggak stabil. Soalnya narkoba itu ada psikoterapinya yang bisa mengubah perilaku kita dan mulai putus asa gitu. Nggak peduli lagi sama apa yang ada di depannya. Moga aja kita nggak terjerumus sama pergaulan yang nggak sehat ini ya. Bisa merusak diri, mental, dan masa depan kita juga lagi. Setuju, parah banget sih kalau terjadi sama kita. Nggak tahu lagi sudah. Oh iya, aku baru ingat. Kalau kita konsumsi hal tersebut kan bisa membuat hubungan kita sama keluarga kita juga merenggang nggak sih? Bener juga ya, bisa aja hal tersebut terjadi. Tapi itu juga salah satu pemicunya loh, yang membuat kita itu terjerumus dalam pergaulan yang tak sehat. Iya, kita bisa aja bertengkar sama orang tua kita karena emosi kita tidak stabil dan udah nggak bisa mikir lagi karena pengaruh narkoba dan alkohol, dan hubungan kita nggak harmonis karena hal itu. Ya, kan kasihan toh orang tua kita sudah jaga kita dari kecil dengan baik, tapi kitanya sendiri kayak terjerumus dalam hal yang nggak baik gitu loh. Oh ya, BTW nih, menurut kalian, cara kalian menghindari pergaulan buruk itu kayak apa? Yang pastinya harus bijak pilih teman agar nggak masuk ke zona itu sih. Terus itu juga harus jaga diri dan kendalikan diri kita. Harus lebih percaya diri dan optimis agar kita bisa menjalani aktivitas kita dengan baik, dengan penuh semangat, dan tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Karena kita
kita kan beda satu sama lain gitu, kita juga unik. Jadi jangan lesu, ntar nggak fokus lagi sama aktivitasnya. Kalau dari aku sendiri, mengembangkan talenta kita agar bisa mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif dan bisa kita gunakan ke depannya sebagai profesi kita. Berarti mulai saat ini kita sudah harus memikirkan rencana kita ke depannya apa tuh, agar tujuan kita jelas nanti di depan, agar kita sudah bisa mencari beasiswa ataupun belajar untuk jurusan kita nanti pas kuliah. Kalau dari aku sendiri, pastinya melakukan hal-hal yang positif kepada orang lain seperti menolong mereka yang sedang kesusahan toh. Terus itu memberikan sumbangan atau sembako dan masih banyak lagi dong yang bisa kita lakukan kan. Contohnya nih, memberikan motivasi kepada mereka yang sedang membutuhkan gitu, kayak semacam inspirasi gitu. Terus itu menasihati mereka atau memberikan saran kepada mereka gitu. Dan yang paling utama, pastinya senyum karena itu bisa membuat hari teman kita itu lebih baik gitu. Ya, setuju aku sama kamu. Karena senyum itu adalah obat untuk mereka yang sedang sedih. Wih. Nah, betul tuh si Linda. Sama, setuju. BTW, sebelum kita materi podcast kita kali ini, ada nggak yang ingin kalian sampaikan kepada para pendengar? Kalau aku tetap semangat dalam menjalani tugas dan kewajiban kalian masing-masing, walaupun dalam pandemi ini kita nggak bisa ketemuan karena COVID-19. Jadi, jangan putus asa guys. Kalau dari aku, semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya pada saat ini. Semoga kalian diberi kebahagiaan selalu ya. For me, semoga kalian diberikan motivasi dan juga inspirasi agar kalian bisa nggak bosan di rumah, keluarga biar sehat dan juga mengikuti protokol kesehatan apabila kalian keluar rumah ya. Stay healthy everyone. At last but not least, aku harap kalian diberikan kekuatan selalu ya, agar kalian bisa melakukan aktivitas kalian dengan baik. I know it's hard. Pandemi ini menguras banyak sekali tenaga kita dan juga membuat kita itu makin nggak semangat dan bahkan ya bisa lost interest sama belajar gitu. Tapi aku harap hal itu tidak terjadi ya sama kalian ya. Jadi stay strong guys. Oke, sampai di sini podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkannya dari awal hingga akhir. Semoga materi yang kita bawa ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua ya. Sekian dari podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. See you!